Kakak yang bantu cari sekolah sepak bola yang memang dapat referensi dari temennya. Dulu kan istilahnya untuk menjadi atlet itu nggak bisa menjamin di apa materi dan itu kan memang sempet saya juga mau dikeluarin dari sekolah waktu itu. Dulu di mana? Yang pertama ya niat untuk menjadi pemain profesional. Betul. Ya karena tanpa itu ya tanpa niat itu saya pikir tidak akan melakukannya sungguh-sungguh. Halo Sobat Ide Kita Channel, jumpa lagi di channel yang menginspirasi dan mengapresiasi. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya kita banyak tamu yang akan kita undang, bintang tamu yang keren-keren tentunya, Kang Deddy ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu bintang tamu yang cukup spesial. Alhamdulillah, ya spesial banget. Ya itu Eka Ramdhani. Kang Eka Ramdhani. Kak Eka, Ya. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Kang Eka. Tentunya kita juga akan berbagi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Berbagi cerita kali ya. Berbagi cerita. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama mungkin Kang Deddy. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke Kang Eka. Ini serius banget ya. Pertanyaan pertama. Kayak Kak, gini, Ya. Seperti biasanya nih kalau tamu-tamu kita ke Ide Channel itu kita selalu dimulai dengan ceritain dong kayak Kak masa kecil Kak sampai kenapa sih memilih berkarir di dunia bola? Awal mulanya. Awal mulanya. Suka bola. Ya, saya kan lahir di Purwakarta ya. Purwakarta, Desa Wanayasa. Seperti biasa, anak-anak kecil dulu kan senangnya bermain bola, bermain bola hujan-hujanan, kadang-kadang nggak tahu waktu gitu ya. Dan itu mungkin menjadi sebuah hobi lah. Hobi. Awalnya tuh sebuah hobi, terus waktu itu juga udah ada pertandingan kayak apa ya? Ya mungkin Liga 1 lah. Liga 1. Liga 1 ya. Dulu tuh Tahun berapa kayak Kak? itu tahun berapa ya? Pokoknya saya kelas 4 kelas 5 SD lah. 90-an lah ya, 95-an. Ya, 94 ya betul. 94 95-an lah. Waktu itu udah mulai senang nonton bola juga tuh. Udah seneng nonton bola. Nah, terus kan waktu itu kalau Persib main ya, walaupun susah tuh buat cari channel Bisa nonton TVRI Bandung itu, TVRI gitu. Bandung itu susah tuh. Oh gitu. Di Wanayasa di Purwakarta tuh. Jadi kita coba kalau enggak dengar radio. Iya, dengar radio kan. Ya, dengar radio itu. Akhirnya mulai ada keinginan, wah kayaknya keren jadi pemain Persib nih. Iya, iya. Nah, Salah satu inspirasi dari ya, Berarti inspirasinya karena dari situ. ngefans juga sama Persib dari Iya, dari kecil udah fans Persib lah, udah jadi boboto Persib lah. Iya. Dari situ mulai sering nonton, terus juga mulai ada pemain-pemain yang istilahnya diidolakan lah. Ya, Kamu tahu waktu itu siapa? waktu itu Yusuf Bahtiar. Oh, Yusuf Bahtiar. Yusuf Bahtiar itu pemain tengah. Iya, pemain tengah. Jadi memang pengen influences itu ini benar juga. Berarti karena ibaratnya role modelnya pemain tengah, Eka juga kebetulan pemain tengah Eka juga. Ya, jadi awal mulanya tuh dari situ, terus mulai kelas 5 tuh udah coba bilang ke orang tua untuk bisa dimasukin ke sekolah sepak bola di Bandung waktu itu. Cuman kata orang tua, udah aja nanti kagok katanya pas masuk SMP aja biar sekalian daftar sekolah SMP-nya. Oh gitu. Orang tua ada di dunia olahraga juga? Nggak ada sih, nggak ada basic dari olahraga. Biasanya Betul. sih secara genetik gitu kan. Betul, olahraga, karena ini nggak ada. Tapi Berarti biasanya bintang tuh lahir dari keterbatasan. Ya, Betul. biasanya. Nah itu nanti buat sobat Ide nanti kita bakal kupas nih lika-liku perjalanan menuju tarikan ya Kak. Seperti apa? Seperti apa? Ya. Jangan lihat pas udah munculnya ya. Berarti kita apa aja kendalanya nanti. Ya.
Ya. Oke, lanjut ya Kak, mungkin udah langsung masuk sekolah. Iya, pas 97 itu saya ke Bandung diantar kakak karena kakak sebelumnya memang udah di Bandung duluan Iya. kuliah. Terus kakak yang bantu cari sekolah sepak bola yang memang dapat referensi dari temennya waktu itu udah masuk Uni aja katanya. Bagus ya. Gitu. Karena Uni itu dari dulu mungkin ya, Ya. udah ada namanya udah bagus. Ya, habis itu didaftarin ke Uni, terus juga dicariin kosan waktu itu. Usia 13. 13 Usia tahun. 13. Usia 13 tuh saya ngekos lah. Kos di Kiara Condong waktu itu. Kiara Condong. Nah, setelah itu ya mulai berlatih di Uni ya. Waktu itu ada beberapa seleksi yang memang karena mungkin baru masuk, Baru masuk. jadi gagal. Oh gitu. ya, tes Oke, pertama sempat ngalamin. Iya, iya. Oke. tes ini ya, tes masuk dulu. Iya. Menuju ke profesional gitu. Seleksi. Belum, waktu Belum. itu masih dulu tuh ada kayak seleksi Suratin. Haornas. Oh, Haornas kayak gitu, ya, ya. Piala Ya. Nike yang gitu. Betul, betul, betul. Nah itu sempat nggak masuk waktu itu. Dulu nggak terlalu banyak ya, Ya. kompetisi Ya, semacam ya tes betul, sekarang. betul. Ya. Terus mulai ikut internal turnamen kompetisi Persib waktu itu ya mewakili Uni kan. Mewakili Uni ya. Mungkin dari situ awalnya, terus juga masuk Haornas. Haornas. Nggak lama dari situ ada seleksi tim nasional usia 16 dan ya alhamdulillah masuk. Masuk ya. Nah, timnas usia 16. U16 itu berarti SMA ya? Waktu itu saya 16 kelas 3 SMP. Oh, mau lulus ya? Ya, Oh, ya, iya. mau lulus waktu itu. Nah, setelah itu alhamdulillah bisa masuk tim nasional usia 16. Itu pra Piala Asia tuh. Pra Piala Asia di Jepang waktu itu main. Waktu itu di Jepang. Posisi juga waktu itu belum gelandang tuh. Oh, belum gelandang. Ya, dulu striker. Oh, striker. Dulu striker ya mungkin kalau dulu nggak terlalu ini ya istilahnya untuk postur tubuh tuh nggak terlalu Lalu jadi penilaian Patokan ya, ya. dari patokan lah waktu itu. Tapi ya alhamdulillah dengan maksudnya Tekad. dengan postur seperti ini juga di timnas Masih usia 16 diterima. tuh keterima, terus juga waktu di pra Piala Asianya bisa 4 gol kalau nggak salah. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Berarti kamu dulu masih jadi kitman ya? Enggak, Bang. Saya masih jadi balboy. Ya. Kemudian Kak Eka, Ya. ini kan tadi kan cerita menuju sukses Ya, nih. awal. Nah, setelah dari Piala Asia itu masuk Persib itu udah ada agent yang udah lirik atau gimana tuh? Waktu itu karena memang usia juga masih muda lah ya. Itu jadi ketika beres di pra Piala Asia tuh kembali ke Uni lagi. Kembali ke Uni, terus juga masih sama ikut internal kompetisi Persib, Suratin ya. Terus habis itu ada seleksi lagi usia 19 timnas. Usia timnas 19. Waktu itu mah Piala ASEAN. Oh, Piala ASEAN. Ya, Piala ASEAN. Waktu itu pelatihnya Bernhard Skum dari Jerman. Berarti Asia Tenggara ya, ASEAN. Ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara. Setelah itu ya seleksi maksudnya masuk lagi timnas usia 21, terus Praolimpik, SEA Games, terakhir di senior. Senior itu timnas senior itu 2006. 2006. Ya, mulai masuk senior. Berarti jenjang tuh banyak, nggak kayak Ya. kita kirain tuh udah ada aja langsung ada di timnas. Iya, ke timnas. Nah, Iya. ternyata banyak jenjangnya yang belum diceritakan ya. Nah, Ini kan mungkin teman-teman nggak tahu, sekiranya kan masuk ke terus seleksi, timnas itu. ya. Ternyata nggak semudah itu ya, nggak semudah itu. bagi-bagi waktunya gimana tuh sama keluarga? Kalau pas waktu timnas itu belum berkeluarga ya? Ya, belum. Waktu itu ya masih sekolah. Nah itu justru
bagi waktu dengan sekolahnya mungkin. Iya. Ya. Sekolah. Ya. Dispensasi. Terus kan waktu itu pas timnas usia 16 itu kelas 3 tuh. Kelas 3. Udah mulai ujian tuh. Dulu mah Eptanas ya. Oh iya. Karena boleh, biasanya karena- nih Kang, secara umumnya nih di Indonesia tuh antara karir olahraga dan sekolah tuh biasa Terpisah, Sekolah terpisah. Ya, Iya, betul. gitu. Betul. Fokus masing-masing lah ya. Betul. Ya mungkin apalagi dulu kan istilahnya untuk menjadi atlet itu nggak bisa menjamin di Iya. materi dan lain-lain kan pemikirannya kan seperti itu kalau dulu ya masih lebih fokus ke pendidikan Betul. formal. Pendidikan formal. Ya. Kalau sekarang mah kan sepak bola bisa jadi bintang iklan, jadi Ya, itu. entertain ya. Sisi industri footballnya sudah betul. terbentuk mungkin. Ya, ya. Itu yang menariknya. Gimana tuh Kak bagi waktu dengan sekolahnya? Atau Iya, Bagi waktu. dengan sekolahnya tuh? apa Pasti ada latihan-latihan. Iya, iya, Betul. iya. Itu kan memang sempat saya juga mau dikeluarin dari sekolah Dari waktu sekolah. itu. Dulu di mana sekolah? Dulu di Bina Dharma 2. Oh, Bina Di Dharma. Kircon. Oh, di Kircon. Ya, kebaktian itu. Nggak ada dispensasi ya. Ya, dulu karena sering izin, Oh. sering kasih dispensasi dan lain-lain akhirnya guru kalau izin terus katanya udah aja sekalian keluar. Gitu. Tapi alhamdulillah ketika masuk tim nasional Iya. mulai itu Rasa mungkin kebangun ya. ya guru-guru juga akhirnya mendukung karena kan Karena bawa nama baik sekolah. betul Karena ya. sudah kelihatan nih ditampil. Ya, ya. Sekolah naik. Iya. Betul. Ya betul, alhamdulillah lah. Setelah itu mulai support lah, Iya. mulai support. Nah. Jadi kalau bagi waktunya lebih ke tetap Nggak bisa ya. tetap ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan, berarti 70-30 ya gitu kan. Nah itu tadi udah dijawab ya, perjalanan karir. Anak-anak yang menginspirasi akhirnya menyukai Betul. sepak bola, Ya. terus masa remaja dan lika-likunya dengan Nah, enggak, Sekolah. saya mau bahas ini nih. Perih-perihnya itu pas kondisi ada 180 derajat karirnya tiba-tiba gimana, atau supporter Ya. tiba-tiba jadi nggak simpatik gara-gara pindah. Karena Oh, iya, KK iya. ini kan digadang-gadang sebagai Jangan legend. kesini dong. Ya, Iya, kesini. itu kan KK digadang-gadang sebagai legend dulu. Iya, iya. Jadi mungkin kepindahan Kang Eka ini jadi kontroversi besar ya. Ya. Boleh dibahas ini? Boleh, Sedikit. Gak apa-apa nih Kak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak buat ngejawab penasaran aja. Ya. Soalnya banyak yang penasaran. Mungkin teman-teman juga kalau sekarang kan udah lewat masanya, Ya, tapi ya. kan itu cerita lama. Ya. Ya sebenarnya kan kalau di sepak bola sebenarnya keluar masuk pemain, terus gonta-ganti pemain, gonta-ganti pelatih itu kan hal yang biasa. Hal sebenarnya. biasa. Namun mungkin yang berbedanya karena pada waktu itu kan fanatisme, terus juga sebelumnya tidak ada kabar saya mau pindah gitu kan, mau di Persib sampai pensiun. Nah, gitu. sekarang kan jalan Manpensus enak ya. Ya, ya. Ada rilisnya segala macam. Dulu mah tiba-tiba pindah, taunya kan memang sudah ada persiapan sebetulnya. Iya, jadi ya mungkin itu yang agak sedikit rame waktu itu di media massa lah Iya, waktu betul. itu ya. Ya sedikit permasalahan ada, tapi saya pikir saya melihatnya bahwa ya ini sepak bola. Sepak bola. Gitu. Siapapun bisa keluar masuk, bisa gonta-ganti gitu. Hidup terus aja sih berjalan ya. sebenarnya. Iya, Betul. itu aja sih. Karena kalau kita ngikutin kemauan orang, kita nggak akan maju juga. Iya, Nasib iya. kita. Nah, Kak, selain kegiatan sepak bola, katanya dengar-dengar dulu punya distro juga. Ada Dulu usaha. dulu ada usaha di Tidak distro ya? jual t-shirt, kaos yang gitu-gitu deh. Ada dampak nggak pas dulu kepindahan Kang Eka itu? Oh iya, aduh pasti. Apa-apa? Karena memang Nggak bahaya ta. Udah lewat. waktu itu langsung tutup memang, langsung tutup ya. Berarti efeknya ada juga ya? Ya, Betul, ya. betul. Nah, Kang Deddy silakan mau bertanya apa lagi? Ya, itu tadi saya tuh selalu tertarik dengan sesuatu yang dari dalamnya sih. Kayak kan pernah nggak ngalamin
ada di sisi udah susah kok ya jadi pemain bola gitu ya. Karena nggak ngalamin gitu. Masa down gitu. Ya, udah lah ini ganti karir aja gitu. Iya. Sih nggak ngalamin kayak gitu. Kalau sampai berpikir seperti itu enggak sih. Enggak ya? Ya, enggak. Karena memang dari awal istilahnya pergi ke Bandung itu memang niatannya memang jadi pemain bola profesional gitu. Memang Jadi, sudah tekadnya iya betul, apapun yang terjadi itu ya saya jalanin jalan aja. aja. Resiko. Iya. Bagian dari resiko. Iya, Iya. betul. Sini nih, sepanjang berkarir nih pengalaman Ya. yang paling gitu bikin gitu tuh Ya. pas bermain di mana, Ya. lawan klub apa, Ya. lawan negara mana, Ya, mungkin ya. yang paling berkesan buat Kang Eka. Derby lah pas derby ini, pas derby timnas sama derby di Persib ya. Nah, dan suasananya itu kayak gimana gitu? Iya, Rasanya iya. itu kayak gimana gitu? Iya, iya. Karena kan di luar Mental. di luar sana mungkin banyak teman-teman yang pengen jadi Tahu. pemain sepak bola yang pro tapi Ya. nggak kesampaian kan banyak juga Banyak, gitu. Tapi nggak apa-apa kita berbagi rasanya gimana. Rasanya seperti apa? Minimal rasain dulu. Yang pastinya bukan rahasia lagi bahwa Persib itu punya istilahnya lawan Derby. bubuyutan lah. Oh, musuh bebuyutan, istilahnya ya? mah musuh bubuyutan gitu. Della Madonnina. Yaitu Persija waktu Persija. itu ya. Kenapa? Karena memang tuntutan dari supporter ketika lawan Persija itu harus memenangkan pertandingan. Walaupun mungkin dengan tim lain juga ya Sama kalau ya? menang mah sama gitu, tapi selalu Ada gengsi, berbeda lah. ada gengsi Ada juga. poin Ya, plus. ya, betul. Ada poin plus. Betul. Memang harus bebannya lebih besar ya. Ya kalau di tim nasional mungkin sama Thailand. Thailand, Thailand memang disegani waktu itu ya, Ya. kayak Tapi waktu itu kita masih bisa ngimbangin. bisa ngimbangin. Iya, Oh. masih bisa ngimbangin. Karena waktu itu ketemu di Piala Brunei Hasan Al Bolkiah itu kita bisa 2 kali menang lawan Thailand dan bisa juara di sana. Kalau sekarang agak berat ya Thailand. Iya, iya. Ini Kang Deddy saya mau tanya masalah tadi kan udah ya masa kecil terus remaja. Sekali. Sekarang mau nanya apa lagi nih? Bisnis atau apa nih? Sebetulnya saya punya pertanyaan nanti tapi di akhir aja deh. Oh iya, ini saya pengen tanya pendapat Kang Eka Ya. untuk Persib sekarang gimana Ya, sih? oke, dari Persib aja. Persib sekarang itu udah bagus atau gimana kata Kang Eka perkembangannya? Ya saya melihat sih di beberapa pertandingan terus juga dengan dengan data statistik yang bagus kemarin tuh beberapa pertandingan nggak terkalahkan kan ya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ada progres yang cukup baik ketika dari awal kompetisi sampai sekarang kan ada pergantian pelatih itu. Pelatih ya, transisi. Terus pelatih yang baru ini sebenarnya udah Cukup sangat membawa bagus. perbedaan ya? Iya, betul udah sangat bagus. Cuman mungkin sayangnya kemarin kita harus kehilangan Madinda ya. Yang Sayang ya. yang memang kan sebelumnya kan Mayoritas banget tuh dia. pinjaman kan memang sebelumnya gitu. Cuman sayangnya ketika bagus-bagusnya tadinya kan berharap kita Madinda ini bisa membela Persib sampai selesai gitu karena sudah chemistry-nya udah terbangun sama pemain. Padahal baru yang berapa lain. match ya, Ya. tapi udah cepat beradaptasi. Ya betul. Nah kemarin kan setelah Madinda nggak ada, terus ada pemain pengganti. Kemarin kalah tuh lawan Iya. Persik Kediri. Ya saya pikir sehebat apapun pemain tetap memerlukan adaptasi. Adaptasi. Cepat atau lambat Betul, gitu kan. betul, Gitu. betul. Jadi mungkin kemarin itu masih si pemain yang barunya ini perlu waktu untuk beradaptasi dengan cara main Bongkar Persib, pasang gitu. pemain tuh nggak bagus Ya, juga ya, sebetulnya. ya. Kalau untuk timnas sendiri Kang Eka, Ya. gambaran untuk sekarang itu seperti apa Kang Eka ngelihatnya sudah bagus atau memang masih ada harus dipoles-poles lagi? Iya, sebenarnya dengan kedatangan yang Coach STY ini memperlihatkan dampak yang cukup baik ya, Ya. cukup bagus perkembangannya ke pemain juga cukup bagus. Kita bisa lihat di beberapa pertandingan pertandingan
yang lawan-lawan negara yang kuat juga kita bisa lihat ketika lawan Argentina gitu kan, lawan Argentina bisa imbang dulu ya, ngimbangin. Untuk membawa perbedaan. Terus juga sebelumnya juga beruji coba dengan tim-tim di atas peringkat Indonesia itu bisa gitu. Bisa, ya. Cuman memang ada beberapa yang juga harus jadi catatan ya. Seperti misalkan memang pemain-pemain yang pemain-pemain itu tuh naturalisasi. Nah, kan sama itu juga perlu adaptasi. Sama. Karena adaptasi itu kan tidak hanya di atas lapangan. Betul. Ya kan? Di luar lapangan belum makanan dia beradaptasi, cuaca dia beradaptasi, budaya. Jadi banyak faktor lah. Tapi saya melihat perkembangannya timnas ini cukup pesat. Cukup pesat. Ya, cukup bagus. Cukup pesat. Nah ini Kak, balik lagi sebetulnya pertanyaan terakhir. Puncak turun. Pertanyaan terakhir aja. Kak. Pertanyaan terakhir. Pemain bola punya idola pemain bola nggak sih? Di luar siapa, di dalam negeri siapa Kak? Iya, punya lah. Punya ya. Kalau di luar, tapi saya maksudnya nggak satu gitu. Jadi banyak memang yang klub favorit dulu. Klub Itali pasti ya, klub Itali. Iya betul. Iya, Itali ya, angkatan lama. Klub apa dulu? AC Milan. Derby dong. Saya Inter Milan derby. AC Milan. Ya. Kalau pemain sih banyak lah. Yang menginspirasi tentunya. Yang menginspirasi itu Andrea Pirlo. Terus juga Iniesta. Iniesta, Xavi ya. Ya, Xavi. Ya. Nah, alhamdulillah sudah banyak nih obrolan tadi. Nah, sekarang ada satu lagi. Boleh. Mau nanya lagi. Sampai subuh kasihan. Saya bertanya ini di akhir. Boleh. Karena ini bermuatan opini kakak sebagai pemain bola. Jadi mungkin bisa ngasih sudut pandang ke sahabat-sahabat. Boleh. Pertanyaan saya untuk untuk adik-adik yang mau berkancah di sepak bola, motivasinya apakah ya Kak? Ya, yang pertama ya niat untuk menjadi pemain profesional. Betul. Ya, karena tanpa itu tanpa niat itu saya pikir tidak akan melakukannya sungguh-sungguh. Betul. Ya kan, adanya tekad itu karena ada niat ya untuk bisa menjadi pemain profesional. Betul. Ya selebihnya ya disiplin. Ya kerja keras itu udah konsisten lah yang susah itu. Konsisten apalagi mungkin di zaman sekarang serba digital, udah mulai HP, gadget dan lain-lain kan itu juga mengganggu tuh. Itu gangguan juga betul. Kan gitu. Jadi perlu komitmen yang kuat untuk bisa menjadi pemain profesional. Tekad yang kuat, betul. Nah, pertanyaan terakhir, silakan. Dua sih sebetulnya. Jangan banyak-banyak. Enggak, sebetulnya aku tuh punya dua pertanyaan sih. Satu aja diringkas saja. Yang pertama tuh kan sekarang tuh Bandung tuh kota komunitas. Kota komunitas. Bandung tuh terkenal dengan komunitas. Menurut kan nih perkembangan komunitas bola di Bandung tuh kayak gimana? Apakah berdampak nggak sih untuk ke pro gitu? Kira-kira gimana kayaknya? Ya, saya melihat komunitas sepak bola di Bandung luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. Terus juga beberapa sekilas saya ikut juga. Kadang-kadang fun game lah gitu. Kebetulan rumah saya tuh nggak jauh dengan tempat di mana tim yang waktu itu kayak kami. Pulau Dikat ya. Maaf ya pulau. Itu antusiasnya cukup luar biasa. Sebenarnya bisa aja pemain-pemain dari komunitas itu ke profesional tergantung niatnya mereka mau jadi pemain hanya di komunitas atau pemain profesional, itu aja sih.
pertanyaan terakhir dan Ya. mungkin ini bakalan Jadi terakhir lagi. Oh, tadi kedua terakhir. Sebetulnya kalau udah ngobrol gini jadi pengen Lupa Pengen waktu. Tapi bisa di belakang layar aja nanti kita. kenapa begitu? Saya tuh ngefans. Kebetulan kan memang nggak sempat jadi pemain profesional. Tapi Kitman sempat kan? Sempat. Tapi suka banget. Kebetulan posisinya juga memang idola banget kan. Kamu kan kiper dulu. Kiper. Tapi kan bisa juga. Oh, bisa juga. Nah, satu pertanyaan kayak kan. Ya. Menurut Kang Eka, sepak bola di Indonesia kayak gimana sih? Coba agak sedikit mengenai. Dari segi apanya nih? Dari segi Manajemen. ya mungkin semuanya dari manajemen, dari apakah ada kemungkinan gitu untuk bisa masuk Piala Dunia Ya, atau ya. naik gitu. Ya. Karena selama ini tuh kayaknya bergelut dengan masalah yang di situ-situ. Ya. Ya. Minta opini, kita Stuck describe in the dulu moment, ya. ya. Apa yang ada di sini adalah benar-benar opini gitu. Ya. Opini dari kita semua dan opini dari kalian. Ya, mungkin saya berkomentar dari kompetisinya dulu ya. Biasanya itu salah satu aspek yang memang sangat berpengaruh adalah bagaimana kompetisinya. Kalau baik, maka akan menghasilkan pemain-pemain juga betul. yang baik gitu Betul, dari betul, kompetisinya. Terus ada yang mungkin sedikit terlupakan bahwa proses pembinaan ya, karena kan ini jangka panjang nih. Betul. Kalau misalkan hanya sebatas ngambil pemain-pemain senior ataupun naturalisasi, Iya. mereka kan punya batas waktu juga ya, kemampuan Jadi itu kan jangka pendek terbatas. gitu ya. Ya, betul. Ya, saya berharap sih dari federasi ada sedikit lebih memperhatikan di bawah di pembinaan. Karena kan itu nanti yang akan menjadi Regenerasinya biar berjalan, nah, ya. itu regenerasinya biar berjalan, terus juga tidak ada yang instan kan, perlu dipersiapkan gitu. Jadi mungkin saya lebih menyoroti di masalah pembinaan. Pembinaan usia dini ya. Ya, itu kan sebenarnya investasi jangka panjang gitu buat timnas. Sesuatu itu memang untuk menjadi proses yang itu memang Ya. harus berpikir jangka panjang. Ya, ya. Oke, sahabat ide, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang banyak sama Kang Eka ya. Mudah-mudahan Kang Eka sehat terus ya, keluarga. Amin, Salam sama amin. keluarga. Ya. Kita akan jumpa lagi di bintang tamu yang keren-keren yang lain di channel berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Inspirasi dan apresiasi ide kita channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Eka. Nuhun, Kak.